Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasalnya yang keempat, ayat 1-12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang dengan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu darinya, maka jika yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga mendatangkan kesalahan atas umat, haruslah ia karena dosa yang telah dilakukannya itu, mempersembahkan kepada Tuhan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai kurban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan, lalu meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu, dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dan memercikan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuhkan sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran dupa wangi yang ada di hadapan Tuhan dalam kemah pertemuan. Selebihnya dari darah lembu itu harus dicurahkannya ke bagian bawah mezbah kurban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Seluruh lemak lembu jantan kurban penghapus dosa itu harus dipisahkannya dari lembu itu, baik lemak yang menyelubung isi perut maupun semua lemak yang melekat pada isi perut itu. Juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati dekat buah pinggang itu yang harus dipisahkannya, sama seperti yang dipisahkan dari lembu kurban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah kurban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan seluruh dagingnya, kepala dan betisnya, isi perut dan kotorannya, seluruh lembu jantan itu harus dibawanya keluar perkemahan, ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu. Lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Apakah mungkin ada perbuatan dosa yang dilakukan secara tidak sengaja? Kalaupun ada, mungkinkah dosa yang tidak dengan kesengajaan itu terjadi untuk kedua atau bahkan ketiga kalinya? Dan mungkinkah hal itu masih dianggap sebagai ketidaksengajaan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini mungkin muncul dalam benak sebagian umat Tuhan pada saat membaca perikop Imamat 4 yang sedang memberikan panduan mengenai praktik kurban penebusan dosa yang tidak dengan kesengajaan, secara khusus yang dilakukan oleh seorang imam. Berdasarkan catatan dalam kitab ini, kita memang dapat menemukan bentuk dosa yang terjadi dalam ketidaksengajaan. Hal ini termuat jelas seperti yang tertulis dalam perikop bacaan hari ini. Meski demikian, bukan artinya ada semacam toleransi terhadap dosa itu sendiri. Kehadiran catatan seperti Imamat 4 ayat 1-12 ini misalnya, menunjukkan bahwa dosa, meski yang terjadi tidak dengan niatan dari si individu yang bersangkutan, tetaplah memiliki dampak yang perlu segera diwaspadai. Tuhan pun memberikan kesempatan bagi orang Israel untuk menanggulangi keberdosaan tersebut, sehingga mereka dapat lepas dari dampak masif dosa, yakni melalui kurban penghapusan dosa. Kurban ini bukanlah semacam bayaran untuk Tuhan, apalagi menganggap bahwa manusia memiliki kuasa atas dosa tersebut. Justru praktik kurban penghapus dosa menjadi bentuk kerendahan hati dan ungkapan permohonan umat atas setiap perbuatan dosa mereka di hadapan Tuhan. Pada ayat 3 bahkan menunjukkan betapa beratnya kuasa dosa tersebut, secara khusus terkait dengan tanggung jawab di tengah sistem sosial. Imam terkait dengan tanggung jawabnya di tengah sistem sosial memiliki peran yang begitu penting sebagai pemimpin ritual atau keagamaan umat Israel kuno. Ia memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seluruh bangsa. Itulah mengapa dosa yang ia lakukan meski tanpa kesengajaan tetap sangat berpengaruh terhadap seluruh umat. Oleh sebab itu, dia sangat perlu melakukan kurban penghapus dosa agar bangsa Israel tidak terjebak dalam jerat dosanya tersebut. Inilah bukti bahwa dosa selalu memiliki jerat dan pengaruh yang begitu masif, bahkan melebihi diri si pelaku dosa itu sendiri. Oleh sebab itu, jangan pernah main-main dengan dosa. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas permenungan firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Tolong kami Tuhan untuk memiliki ketegasan sikap dalam menjalani kehidupan kami, dalam memandang setiap perbuatan dosa. Tolong kami Tuhan untuk memiliki kepekaan iman
untuk segera bertobat di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.